Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 322, Emily, ayo berkencan satu sama lain. Saat itu, hujan masih turun, dan semua orang memegang payung di tangan. Jordan dan Salvatore sedang terburu-buru untuk pergi ke Prancis, jadi dia juga merasa cemas. Oleh karena itu, Salvatore tidak melihat ke arah pramugari yang sedang berbicara dan malah berkata dengan kesal, keluarlah dari sini. Jika kamu ingin menghasilkan uang, pergilah ke pesawat lain, jangan ganggu kami di sini. Saat Salvatore berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita ramping yang mengenakan seragam pramugari adalah Emily. Nona Emily Clarke. Salvatore terkejut. Apa yang membawamu ke sini? Sambil memegang payung di tangannya, Emily memberi isyarat agar mereka diam sebelum berkata sambil tersenyum, jangan beritahu Jordan tentang ini. Bawa saja aku ke sana secara diam-diam. Aku akan menemani kalian ke Prancis. Salvatore bergumam, Salvatore sebenarnya menyukai Emily karena dia merasa Emily polos dan imut. Mengetahui bahwa Emily juga tidak punya niat jahat, dia mengizinkannya naik pesawat. Pesawat itu segera lepas landas. Hujan tidak menimbulkan masalah apapun bagi pilot jet pribadi Jordan karena hujan tidak berarti apa-apa baginya. Pilotnya orang Rusia, dan semua orang tahu orang Rusia adalah pilot paling tangguh di dunia. Leonardo DiCaprio, aktor Hollywood yang memerankan Jack dalam Titanic, pernah menaiki pesawat Russian Airlines. Sesuatu terjadi selama penerbangan itu, dan mesin pesawat meledak. Leonardo melihat keluar jendela dan melihat seluruh mesin terbakar seperti bola api. Ia begitu ketakutan hingga berteriak tanpa henti. Namun, ia menyadari bahwa dialah satu-satunya orang di pesawat yang berteriak sementara orang-orang di sekitarnya tetap duduk dan menyeruput anggur atau kopi. Leonardo tidak punya pilihan lain selain memanggil pramugari dan berteriak sekeras-kerasnya, apa yang sebenarnya terjadi. Pramugari berkata, jangan khawatir, Tuan. Kami hanya mengalami masalah kecil. Salah satu mesin pesawat rusak. Hanya masalah kecil. Saat mendarat, bannya bahkan pecah, namun pramugari dan penumpang tetap bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu, kondisi cuaca sama sekali tidak menjadi masalah bagi pilot Jordan. Jordan sedang duduk di kursi mewah jet pribadi dan mencari informasi di internet ketika seorang pramugari berjalan menghampiri untuk menyajikan secangkir kopi kepada Jordan. Tuan Jordan, silakan minum kopi. Saya menyeduhnya sendiri. Mendengar suaranya yang agak familiar, Jordan mendongak dan bertanya, Emily. Kenapa kamu di sini? Emily tertawa dan duduk di seberang Jordan. Haha, kukira kau akan terbang ke Prancis. Kau baru saja berbohong padaku. Ngomong-ngomong, sekarang aku ingat. Ayahku meninggal pada tanggal 29 Agustus tahun 11 tahun yang lalu di sebuah bar bernama Lebal di Rue Jean-Jacques Rousseau. Dengan waktu dan lokasi spesifik kematian ayahnya yang diberikan oleh Emily, Jordan kini dapat menyelidiki kasus tersebut dan mencari tahu siapa pembunuhnya dengan lebih mudah. Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf dan sarjana sastra Prancis yang terkenal pada abad ke-18. Rue Jean-Jacques Rousseau adalah jalan terkenal di Paris. 11 tahun yang lalu bukanlah waktu yang lama. Saat itu, sudah ada banyak kamera pengawas di jalanan Paris. Jordan merasa dia seharusnya dapat menemukan beberapa petunjuk dari rekaman kamera pengintai. Jordan menyeruput kopi buatan Emily dan merasa rasanya lumayan enak. Dengan ditemani calon adik iparnya, penerbangan ini tidak akan membosankan. Setelah melihat cuaca di luar jendela, Jordan bertanya kepada Victoria, apakah Victoria tahu bahwa kamu akan pergi ke Prancis bersamaku? Emily berkata, tentu saja tidak. Dia bahkan tidak mengizinkanku menemuimu, apalagi pergi ke luar negeri bersamamu. Victoria bereaksi berlebihan. Dia sudah putus denganmu, jadi kenapa dia tidak mengizinkanku menghubungimu juga? Meskipun kamu dan dia tidak berpacaran lagi, kamu dan aku masih bisa berteman. 2 hari yang lalu, aku pernah membalas ucapannya dan bilang bahwa dia boleh membiarkanku memilikimu karena dia tidak ingin berkencan denganmu lagi. Victoria langsung marah begitu mendengar itu dan dia bahkan berkata dengan keras bahwa dia tidak akan pernah mengizinkanku berkencan denganmu. Dia bahkan melarangku jatuh cinta padamu. Jordan tertawa dan berkata, kakakmu masih mencintaiku. Tentu saja dia tidak akan membiarkanmu berkencan denganku. Jangan terus mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal untuk membuatnya kesal. Emily berkata sambil tersenyum manis, aku serius. Kalau Victoria benar-benar menikah dengan Russell, aku mungkin akan benar-benar mendekatimu. Jordan tampak agak canggung, karena dia tidak tahu apakah Emily bercanda atau tidak. Pada saat ini, Salvatore, yang berada di samping, mengangkat lengannya dan berseru dengan keras, Nona Clarke, Anda mendapat dukungan saya. Jordan melotot ke arah Salvatore dan menegur, sangga kakiku. Apa hubungannya denganmu? Di sisi lain, Emily tertawa terbahak-bahak. Jordan berkata, Emily, kalau kamu benar-benar butuh pacar, aku bisa mengenalkanmu pada beberapa pria. Lagi pula, aku calon iparmu, dan sudah sepantasnya aku mengkhawatirkan pernikahanmu.
Sambil menopang dagunya dengan tangannya, Emily berkata dengan senyum cerah, benarkah? Pria seperti apa yang akan kau kenalkan padaku? Jordan bertanya, pria seperti apa yang kamu suka? Emily memikirkannya sebelum menjawab, aku suka keturunan Taipan misterius sepertimu, bukan karena kamu kaya, tetapi karena menurutku keluargamu sangat menarik dan akan menyenangkan menjadi istrimu. Mungkin ada beberapa harta karun atau rahasia, dan sebagainya. Sama seperti bermain game. Haha. Ngomong-ngomong, apakah ada saudaramu yang masih lajang? Perkenalkan salah satu dari mereka kepadaku. Jordan tertegun sejenak, tetapi dia menjawab, aku punya 2 kakak laki-laki. Maukah kamu menjadi kakak iparku? Emily tertawa dan duduk di samping Jordan. Ya, itu akan menyenangkan. Jika Victoria benar-benar menikahimu di masa depan, dia juga harus memanggilku sebagai kakak iparnya. Itu akan sangat menyenangkan. Cepat katakan padaku, apakah kedua kakakmu tampan atau tidak? Jordan terdiam sesaat, namun karena perjalanan mereka masih panjang, ia tidak keberatan bercanda dengannya. Jordan berkata, kakak laki-lakiku yang tertua sudah berusia 30-an dan dia sudah menikah, jadi kamu tidak punya kesempatan lagi. Bagaimana dengan saudaramu yang satu lagi? Tanya Emily penuh semangat. Saat mendengar nama saudara keduanya, Jamie, Jordan menggelengkan kepala dan berkata, dia belum menikah. Emily sangat gembira. Wah, jadi kamu benar-benar punya saudara laki-laki yang masih lajang. Cepat beritahu aku apakah dia tampan atau tidak. Berapa tinggi badannya, berat badannya, dan pekerjaannya. Jordan tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyodok pangkal hidung Emily yang mancung. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Itu mustahil bagimu dan saudaraku. Emily agak tidak senang mendengarnya. Ia membalas, dia belum menikah dan begitu juga aku. Mengapa hal itu mustahil di antara kita? Karena kakak laki-lakimu yang tertua berusia 30-an, kakak laki-lakimu yang kedua tidak mungkin lebih tua darinya, kan? Dia seusia denganku. Jordan menjelaskan, kakak kedua saya memang menyebalkan. Dia yang paling banyak membuat onar di antara kami bertiga. Dia juga yang paling suka memberontak. Lagi pula, dia punya standar yang sangat tinggi dalam hal penampilan dan bentuk tubuh wanita. Mayoritas wanita cantik tidak menarik baginya. Pada titik ini, Emily meninju Jordan dengan marah dan bertanya, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku jelek dan memiliki bentuk tubuh yang buruk, sehingga kamu takut saudaramu tidak akan tertarik padaku? Jordan, lihatlah aku baik-baik dengan mata terbuka lebar. Bagaimana aku jelek dan apa kekurangan bentuk tubuhku? Emily berdiri dan berpose seperti model sebelum berputar 360 derajat untuk memperlihatkan setiap sudut tubuhnya kepada Jordan. Jordan nyaris tak bereaksi, tapi Salvatore sudah mimisan.